tak terima ditegur setelah terpergok berselingkuh. Seorang suami di Banyuwangi, Jawa Timur tega menganiaya istrinya. Seorang selebgram menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Bandung. Seorang ibu muda diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan suaminya sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi selama 2 tahun hingga korban trauma. PB, korban yang juga sekaligus tersangka KDRT ditahan dan diperiksa di unit PPA Mapolres Metro Depok. Dari sejumlah foto yang beredar akibat penganiayaan yang dialami, tersangka mengalami luka di bagian wajah dan di sejumlah bagian tubuh. Hai, kembali lagi sama kita di podcast Terms Talk. Bersama aku, Kinkin, dan partner aku, Farhan. Jadi hari ini kita bakal bahas topik yang seru dan agak berat nih. Topiknya itu kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Yap, topik ini sering banget dianggap urusan rumah tangga. Nah, betul banget tuh. Nah, di sini kita bakal nampilin orang-orang keren, yaitu ada Hafiz sebagai psikolog keluarga. Hai Kinkin, halo juga semua. Lalu kita ada Zalfa sebagai penyintas KDRT. Halo Kinkin, halo semuanya, aku Zalfa. Kita juga ada Widya sebagai mahasiswa hukum yang ngerti banget soal aturan dan perlindungan hukum buat korban. Hai Farhan, hai semuanya, kenalin aku Widya. Terus ada Antik nih sebagai temennya Zalfa pas masa-masa sulit. Halo semua, aku Antik. Lalu yang terakhir ada Gadira sebagai aktivis di perlindungan perempuan dan anak. Halo semua, aku Gadiza. Oke, aku bakal nanya ke Hafi dulu nih. Katanya kekerasan itu bukan cuma fisik, padahal banyak lebih dari itu ya? Iya, bener banget, KDRT ada beberapa bentuknya. Yang pertama ada fisik, terus ada verbal, ada psikologis, dan juga ekonomi. Misalnya seperti kekerasan, terus juga ada merendahkan, mengancam, atau mengontrol uang. Wah, berarti nggak harus ditampar atau dipukul dulu baru bisa dibilang kekerasan ya, Pi? Betul, luka di hati itu termasuk juga kekerasan, walaupun nggak terlihat. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke Zalfa, gimana sih awalnya kamu jadi korban KDRT? Awalnya aku nggak sadar, aku pikir itu cuma masalah rumah tangga biasa. Sampai akhirnya aku takut tinggal sendirian, dibentak-bentak, dilarang kerja. Sampai aku pikir ini udah gak sehat. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke Zalfa, gimana sih awal mulanya kamu sadar kamu jadi korban KDRT? Awalnya aku nggak sadar, aku pikir itu cuma masalah rumah tangga biasa. Sampai akhirnya aku takut diri sendirian, diatur, dibentak, dilarang kerja. Dan lama-lama aku pikir kalau ini bukan masalah keluarga biasa. Dan aku juga ingat banget dulu aku suka nangis sendirian. Aku sama temen aku sampai bingung untuk cari bantuannya gimana. Akhirnya aku tuh kayak kepikiran bahwa Zalfa ke masalah keluarga, dan akhirnya dia tuh jadi berani untuk memilih jalan keluar. Ih, mereka berdua keren banget gak sih saling support kayak gitu? Iya, salut banget. Banyak orang yang nggak seberani Zalfa buat keluar dari situasi ini. Dia kalau dari sisi hukum nih, ada korban yang jadi KDRT. Itu dia bakal mau kemana sih? Kalau di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ada yang namanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kita tuh bisa lapor ke hotline 129 atau ke P2TP2A. Nah, sekarang juga banyak loh bantuan kayak di online-online. Terus juga kalau bingung harus mulai dari mana, kita bisa nih cari komunitas atau LSM yang bisa didampingi. Kayak yang aku ikutin sekarang, kita bisa dampingi korban buat konseling, lapor sampai ke perlindungan hukum. Oh, jadi sekarang sudah banyak jalannya ya, asal korban speak up. Tapi kadang kan ada korban yang takut lapor karena merasa malu atau merasa membuka aib pribadi. Menurut kamu gimana sih cara ngatasin rasa itu? Wajar banget kalau misalnya korban merasa takut, karena mereka udah lama hidup dalam tekanan. Tapi ingat nih, kalau misalnya kita diam, itu justru membuat pelaku makin berkuasa. Nah, jadi langkah kecil seperti cerita ke orang yang percaya itu udah bagus banget. Bener, kadang kita butuh sama orang yang dengerin kita tanpa menjudge, dan itu ngebantu banget. Dan kita yang dengar juga nggak boleh langsung jadi korban, kayak kenapa nggak saya aja atau kenapa baru sekarang. Kita itu tuh malah bikin korban jadi tertutup. Wah iya, aku setuju banget. Kadang yang dibutuhin itu bukan solusi cepat, tapi rasa aman dulu. Iya, pelan-pelan tapi pasti. Nah, Kak, sekarang gimana sih perasaan kamu setelah keluar dari situasi itu? Nah, sekarang aku udah jauh lebih tenang, walau masih proses sih.
Cuman aku udah bisa nikmatin hidup lagi, udah kembali bekerja lagi, dan aku bantu orang lain yang mengalami hal sama. Aku cuma mau orang-orang tahu kalau pasti ada jalan keluar. Oke deh, sebelum kita tutup, aku mau kalian semua kasih pesan singkat nih. Cari tanda-tanda KDRT dan jangan takut untuk mencari bantuan. Kalau ada teman yang curhat soal kekerasan, dengerin aja dulu, itu bantu banget loh. Ayo kita jadi suara untuk orang yang belum bisa bersuara. Jangan takut buat minta bantuan, kalian berhak hidup aman dan bahagia. Kalau aku cuma bilang kalau kamu nggak sendirian. Wah, setuju banget. Suara kamu itu penting dan itu keren. Setuju, makasih buat semua yang udah ngobrol hari ini. Semoga podcast ini bisa jadi pengingat buat kalian semua. End of flashback. Halo semua, aku Andi. Habis itu Hai Arab. Di balik layar kaca. beda sih, kadang Berarti nggak harus ditampar atau dipukul dulu baru. Wah, berarti nggak harus ditampar atau dipukul dulu.